Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. Sebanyak 7 orang warga Balikpapan diselamatkan setelah satu malam terombang-ambing di lautan sekitar perairan Teluk Balikpapan. Mereka adalah pemancing yang memanfaatkan masa libur panjang. Namun, kapal yang ditumpangi pecah setelah menabrak kayu batang. Para pemancing berangkat sebanyak 8 orang sekitar jam 6 sore. Saat hari mulai gelap, kapal yang mereka tumpangi dinahkodai M. Tahir menabrak batang kayu besar. Benturan keras membuat kapal pecah dan tenggelam. Dari 8 orang yang berada di atas kapal, 7 orang berhasil selamat setelah selama lebih 10 jam mengapung terombang-ambing, mengikuti arus gelombang laut Selat Makassar. Mereka yang selamat adalah Saiful Anwar, Aris Sarwanto, Nahkoda M. Tahir, Ruli Hartanto, Ari Murdani, Edi Saputra, dan Ajis. Sedangkan 1 orang pemancing rekan mereka bernama Sandi hilang. Ke-7 orang itu, 6 diantaranya diselamatkan sebuah kapal MV Lyric Star yang sedang melintas. Sedangkan 1 orang ditemukan seorang nelayan di kawasan Manggar. Baik, diinformasikan pada pukul 14.00, operasi SAR laka air atas korban 8 orang telah berhasil dievakuasi sebanyak 7 orang. Tersisa 1 orang lagi pemancing dari wilayah Kota Balikpapan atas nama Sandi. Laki-laki. Saat ini masih dalam pencarian unsur gabungan dari Basarnas, kemudian dari relawan dan TNI dan Polri. Pencarian dilaksanakan 14.00 hingga nanti sore maksimum, tergantung dari cuaca ombak, arus dan cuaca ya di lapangan. Demikian ya kami menyampaikan. Seluruh korban selamat sudah dievakuasi tim Basarnas bersama gabungan TNI AL dan Polri serta relawan. Sementara pencarian terhadap korban Sandi masih dilanjutkan oleh tim SAR. Pencarian dilakukan selama 7 hari ke depan. Tim Kaltim TV melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Sorotan terhadap pengelolaan dana BOS, biaya operasional sekolah karena tidak transparan juga datang dari aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA, Lumbung Informasi Rakyat. Lembaga yang terafiliasi secara nasional ini mendorong semua stakeholder dunia pendidikan agar transparan, apalagi mengenai penggunaan keuangan negara. Berikut informasinya. Sebelumnya protes datang dari Ketua Komite Sekolah Budi Suyanto mewakili para orang tua murid SMK Negeri dan SMA Negeri di Kota Samarinda. Budi mengungkap jika selama ini Komite Sekolah tidak pernah diikutkan dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS hingga pengawasannya. Kebetulan saya sendiri sebagai Ketua Forum Komite Sekolah SMAN dan SMKN di Kota Samarinda, kawan-kawan juga saya komunikasikan, ya menurut dugaan saya itu sekitar 90% tuh mereka memang tidak diikut sertakan, Pak. Mengenai ketidakdiikutsertaan komite sekolah dengan kepala sekolah tentang pembuatan RAPBS itu mengapa dan bagaimana
Nah, itu kemungkinan Bapak bisa konfirmasi di kepala sekolah. Ya, memang selama ini Kadis Pendidikan Provinsi itu juga menyarankan bahwa setiap RAPBS, laporan RAPBS harus ada tanda tangan daripada komite sekolah. Tapi selama ini kan tidak ada tanda tangan dari komite sekolah, Pak. Namun RAPBS itu juga meluncur aja dengan begitu aja, udah sampai sekarang juga sah-sah aja. Ada sekitar 700 miliar dana BOS yang dialirkan ke semua sekolah di Kalimantan Timur setiap tahun. Bertahun-tahun ternyata penggunaannya mengabaikan prinsip transparansi, seperti tidak dilibatkannya komite sekolah dalam perencanaan hingga pengawasan penggunaan. Padahal komite sekolah diatur dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016, di mana tugas dan fungsi diantaranya memberikan pertimbangan dalam kebijakan pendidikan, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah hingga menggalang dana dari orang tua murid jika diperlukan kalau tidak tersedia dalam anggaran BOS. Sesuai dengan regulasi yang ada bahwa komite itu ada regulasinya yang melindungi, salah satunya Permen nomor 75 yang sangat melekat, punya fungsi yang luar biasa untuk kemajuan pendidikan. Nah, dalam hal ini bahwa pemerintah itu menyiapkan lembaga pendidikan melalui sistemnya, salah satunya di dalamnya ada Dinas Pendidikan khususnya, ini disiapkan pola anggaran yang melekat, salah satunya yang ada di sekolah Pusda dan Posnas. Nah, sekarang ini Pusda dan Posnas ini merupakan bentuk gelontoran anggaran pemerintah yang dititipkan oleh sekolah, ya toh, yang dikelola oleh sekolah yang harus bersama dengan masyarakat. Jadi seandainya ada komite tidak paham tentang rencana anggaran sekolah, ya ada apa? Kan itu. Dan dalam hal ini komite walaupun itu di-SK-kan oleh kepala sekolah, itu diharapkan oleh sekolah bagaimana komite ini mewakili masyarakat, membantu proses kemajuan sekolah melalui anggaran-anggaran yang sudah disiapkan. Di sisi Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Anwar Sanusi ketika dikonfirmasi mengakui jika selama ini komite sekolah tidak dilibatkan para kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Tapi untuk tahun 2021, dia telah menginstruksikan kepada semua sekolah untuk taat aturan, melibatkan komite sekolah dalam perencanaan anggaran hingga pengawasan. Mulai saya di Dinas Pendidikan sudah saya sampaikan, seluruh anggaran yang dibuat oleh sekolah, yang diajukan oleh sekolah, hukumnya wajib guru tahu, komite tahu, anak sekolah dilibatkan, khususnya pengurus OSIS, kemudian stakeholder yang lain, bahkan LSM kalau mau libatkan, tidak ada masalah. Ya, terus nanti itu di sekolah itu ada ditulis berapa penggunaannya anggaran itu, sekian-sekian itu dibuatkan pengumuman. Harus gitu, mulai 2001. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kalimantan Timur masih punya banyak permasalahan dalam soal anggaran. Salah satunya Dinas Kehutanan yang pada tahun 2020 berpotensi menumpuk silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran sebesar 107 miliar rupiah. Rapat dengar pendapat Dinas Kehutanan Kaltim dengan DPRD Kaltim membuka persoalan anggaran yang dialami instansi itu. Pada tahun 2020, total dari anggaran yang dialokasikan bakal tak mampu dibelanjakan, sebesar 107 miliar rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Amrullah berkelit, terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa itu lantaran terhalang aturan dari pemerintah pusat, khususnya 3 kementerian, Keuangan, Kehutanan, dan Menteri Dalam Negeri. Terkait dengan serapan kita yang agak agak besar silpa kita karena adanya aturan-aturan yang harus harus kita ikuti, misalkan seperti yang ditentukan oleh PMK, Peraturan Menteri Keuangan, di mana Menteri Keuangan mengatur begini, kita nggak bisa. Misalkan kita mau beli mobil tangki,
Di sana nggak ada ya nggak boleh gitu loh. Nah jadi ya itu kesulitan kita. Jadi kewenangan untuk provinsi itu Pak? Oh iya, ya harus diatur di sana. Ada 3 kementerian yang mengatur. Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Mendagri gitu loh. Nah itulah yang menyebabkan kami mengalami kesulitan di dalam pengelolaan. Sehingga Silva dari tahun 2017. Iya, itu berlanjut terus Silva itu. Karena diatur. Silpa cukup besar di Dinas Kehutanan terjadi terus-menerus setiap tahun. Sayangnya sejauh ini tidak ada langkah penyelesaian ataupun upaya agar terhindar dari benturan aturan pemerintah pusat dengan kebijakan daerah. Menurut anggota Komisi 2 DPRD Kaltim Sutomo Jabir, problem anggaran yang terjadi di Dinas Kehutanan lantaran adanya aturan pemerintah pusat yang berubah-ubah. Tadi kan bertanya, kenapa sih dana dana Silva banyak di Dinas Kehutanan ini kan? Ternyata dana Silva ini itu akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, dari 2017, 2018, 2019, 2020, yang tiap tahun pasti jadi Silva karena tidak bisa digunakan. Aturan penggunaan dana dana SDA DR, dana DBH untuk dana reboisasi ini berubah-ubah tiap tahun. Kalau dulu sebelum sekitar tahun 2016 itu 50% harus digunakan untuk penanggulangan kebakaran misalnya kan, atau bencana hutan. Kemudian 2017-2018 sudah bergeser, tidak ada lagi dibatasi bahwa harus digunakan sekian. Nah, tahun 2020 dana sekitar 107 miliar itu tidak bisa terpakai karena belum keluar peraturan Menteri Keuangan lagi untuk mau digunakan apa lagi duit ini. Ada duit tapi tidak bisa. Problematik belanja di Dinas Kehutanan ini perlu penyelesaian agar tidak terjadi terus-menerus sepanjang tahun. DPRD setuju agar ada upaya penyelesaian dengan pemerintah pusat karena kebijakan dalam DBH atau dana bagi hasil itu merugikan daerah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Operasi Zebra Mahakam mulai dilaksanakan jajaran polisi lalu lintas Polresta Kota Samarinda. Salah satu target operasi Zebra ada di depan terminal Sungai Kunjang. Namun, pihak kepolisian lebih mengedepankan tindakan persuasif dan edukatif. Agak berbeda dengan operasi Zebra Mahakam sebelumnya. Pada masa pandemi COVID-19, jajaran Polresta Kota Samarinda lebih mengutamakan mendisiplinkan warga pengendara kendaraan. Para sopir dan pengendara sepeda motor diberikan edukasi terkait penggunaan safety belt, larangan menelpon sambil mengemudi hingga memakai masker sebagai bentuk mencegah peredaran virus corona. Operasi Zebra Mahakam sudah dimulai 26 Oktober dan berlangsung 2 minggu hingga 8 November. Namun, di balik aksi pendisiplinan pengendaraan kendaraan bermotor, disisipkan juga kegiatan sosial seperti membagi masker dan penyemprotan disinfektan pada kendaraan-kendaraan. Di Terminal Sungai Kunjang Samarinda, jajaran Satlantas Polresta Samarinda bersama relawan melakukan penyemprotan terhadap bis angkutan luar kota. Penyemprotan disinfektan mulai dari bagian luar mobil hingga di dalam mobil. Kegiatan sosial lainnya berupa tes urin, ini untuk mengetahui secara acak bagaimana kecenderungan pengendara, apakah ada yang memakai narkoba. Dari 15 sampling yang dites urinnya, kata Kasat Lantas Polresta Samarinda Kompol Ramadhanil, semuanya negatif. Operasi Zebra Mahakam 2020, yang mana untuk operasi Zebra kali ini kami dari kepolisian lebih memfokuskan terhadap kegiatan preemptif dan preventif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun penyebaran COVID-19. Nah, sekarang di Terminal Sungai Kunjang, kami dari Satlantas Polresta Samarinda bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan relawan-relawan yang ada di Kota Samarinda ini melaksanakan kegiatan preventif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas dan penyebaran COVID-19, yang mana kami melaksanakan kegiatan pengecekan kesehatan bagi sopir-sopir angkutan umum, sekaligus kita juga melaksanakan pengecekan urin secara sampling kepada sopir-sopir apakah ada yang terindikasi pengguna narkoba.
Dan kami juga melaksanakan kegiatan pengecekan kelayakan kendaraan bersama Dinas Perhubungan dan bersama rekan-rekan relawan yang ada di Kota Samarinda. Kami melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan kepada kendaraan angkutan umum sehingga mungkin dapat mengurangi virus-virus yang mungkin menempel di kendaraan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kritik terhadap Badan Penelitian Pembangunan Daerah atau Balitbangda Kalimantan Timur ternyata tidak hanya terkait usulan anggarannya yang dianggap terlampau kecil, tapi juga tidak hidupnya kemitraan lembaga itu dengan para pihak seperti Dewan Riset Daerah yang dulu pernah ada. Badan Penelitian Pembangunan Daerah Kalimantan Timur kini dipimpin Abdullah Sani menjelang penyusunan rencana APBD Kaltim tahun 2021. DPRD mengundang instansi itu untuk mengetahui lebih jauh apa yang akan dilakukan Balitbangda tahun depan. Ketua Komisi 3 Hasanuddin Mas'ud mengkritik Balitbangda yang mengajukan anggaran terlalu kecil, hanya sekitar 8 miliar rupiah. Ekspektasi anggota Komisi 3 cukup tinggi terhadap Balitbangda yang membayangkan lembaga itu sangat strategis sebagai otak dan pemikiran yang menjadi sumber kebijakan Pemprov Kaltim ke depan. Jadi kita juga agak kaget ternyata pagunya kecil, 7,5 miliar saja. Padahal kalau kita dari Komisi 3 menganggap Litbang ini kan penelitian dan pengembangan daerah. Nah ini kita tadi sorotin kenapa sangat kecil. Nah ini yang sementara kita bicarakan. Tidak hanya Hasanuddin Mas'ud yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap peran dan fungsi Balitbangda, tapi juga anggota DPRD lainnya Sarkowi Fezahri. Menurut politisi dari Partai Golkar ini, Balitbangda perlu menghidupkan kembali Dewan Riset Daerah yang sudah lama mati lantaran tidak ada yang mengurusnya. Dewan Riset Daerah adalah lembaga yang diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam berbagai bidang. Selain para akademisi, juga kalangan profesional. Di bawahnya Litbang itu kan selama ini ada mitra yang disebut dengan Dewan Riset Daerah. Jadi Dewan Riset Daerah itu melakukan kajian, pengkajian berbagai macam hal, isu-isu strategis yang ada di Kalimantan Timur, yang di dalamnya Dewan Riset itu ada para pakar ya, lintas stakeholder. Jadi ada dari akademisi, ada pelaku usaha, ada guru, ada politisi, ada praktisi. Nah, kita tadi minta kepada Litbang supaya Dewan Riset Daerah Kalimantan Timur itu kembali diaktifkan. Karena sejak tahun 2015 itu tidak aktif lagi sampai sekarang. Nah, sementara perannya sangat ditunggu dan di dalam forum-forum nasional dan internasional, provinsi di Indonesia itu Dewan Risetnya berkembang. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Seorang pencuri kepergok pemilik rumah saat hendak mengambil tabung gas dan sepatu. Tersangka sempat jadi bahan amukan warga.
Tersangka Yoyo Saputra digiring petugas kepolisian tim Batman Reskrim Polsek Balikpapan Utara setelah kepergok pemilik rumah saat melakukan aksi pencurian di kawasan Jalan Banjar, kawasan Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah pada 21 Oktober lalu. Tersangka memasuki rumah korban sekitar pukul 7 malam melalui jendela yang tidak terkunci, lalu mengambil tabung gas dan juga sepatu. Saat di dalam rumah, tersangka kepergok pemilik rumah dan sempat diamuk massa. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa tersangka ke Polsek Balikpapan Utara. Saat diperiksa, tersangka juga pernah melakukan aksi pencurian sepeda motor metik. Tersangka bebas asimilasi pada bulan Agustus lalu, kini harus kembali mendekam di jeruji besi. Ini ada di bawah tangga, ini sepatu sama gas sama ini taruh di sini, kotak keluar tangkap. Teriaki maling-maling, orang pada keluaran. Sempat diamuk massa ya komandannya? Sempat, tapi keburuan anggota sudah datang duluan lebih cepat sehingga nggak sampai ada insiden yang lebih besar. Begitu kita di sana, langsung anggota diamankan. Alhamdulillah ini nggak babak belur gitu loh. Kejadian tanggal berapa komandan? Kejadian kemarin tanggal 21. Hasil pengembangan sudah ada berapa TKP kemarin? Hasil pengembangan. Sementara ini gini, anak ini baru keluar dari asimilasi. Agustus kemarin. Bayangin, sama. Agustus keluar dari asimilasi, sekarang udah main lagi. Ya memang ini pemain memang. Gitu loh. Pintunya kebuka. Jendelanya, kamu congkel. Hah? Kamu bawa obeng masuk. Coba kamu cerita yang jelas. Buka pintunya itu bagaimana caranya? Buka jendela, terus buka jendela, baru ada kunci tergantung, saya buka pintunya. Terus kemudian saya masuk lihat tabung gas. Di mana tabung gasnya? Saya ambil di dapur. Terus habis itu ngambil apa lagi? Habis itu ngambil apa lagi? Kunci motor. Kunci motornya di mana? Di situ. Habis itu hidupkan kotak. Ini sepatu sama tabung ditaruh di lantainya motor. Nah, pas hidupkan kotak, yang punya datang. Tangkap, gitu. Mas bilang kamu ngambil buat nyenangin pacar. Hah? Terus kamu udah diakui pacarmu? Iya. Iya nggak diakui. Kamu mau belikan pacar apa? Oleh polisi, tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,2 kg dimusnahkan. Sabu-sabu ini berasal dari 11 orang pelaku kasus narkoba. Satuan Reserse Narkoba Polresta Balikpapan pada Rabu pagi memusnahkan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 1,2 kg dari 11 orang tersangka sepanjang bulan Agustus, September, dan Oktober 2020. Pemusnahan yang dilakukan di ruang rapat utama dihadiri oleh para tersangka, kuasa hukum, dan Kejaksaan Negeri Balikpapan. Satu persatu barang bukti sabu-sabu ini dimasukkan di dalam wadah plastik yang berisi air panas dan dilarutkan sehingga bercampur dengan air. Usai pemusnahan secara keseluruhan, air larutan ini kemudian dibuang ke dalam lubang toilet yang dibawa oleh tersangka. Pemusnahan barang bukti sabu hari ini, kalau kita hitung ada 8 kasus. Total tersangka berapa tuh? Untuk total tersangkanya ada 11. Untuk jumlah poketnya ada 68 poket. Kita musnahkan sebanyak 1.217,43 gram. Kasus ini terjadi dari Agustus sampai dengan Oktober, dan bahkan yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu sudah kita musnahkan, karena untuk musnahan ini juga koordinasi dengan pihak kejaksaan
berapa yang disisihkan, kemudian berapa yang dimusnahkan. Semua sudah kita laksanakan dan koordinasi, dan tadi masing-masing penyidik telah menandatangani berita acara bersama dengan kejaksaan. Dan juga ya, ketika tadi kita sudah melihat pemusnahan barang bukti ya di Polres Balikpapan, yang intinya barang bukti diakui oleh klien kami, dan kami nanti kalau masalah pembelaan kami akan ke persidangan nanti. Persidangan kapan akan? Persidangan kami menunggu dari penyidik dulu tahap 2. Ada berapa orang yang kami dampingi itu ada sekitar 8 orang. 8 orang ya? Ya. Peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Balikpapan masih terus terjadi. Kepolisian berharap adanya kerjasama dengan masyarakat sehingga peredaran gelap narkoba bisa diminimalisir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.